Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kami menjumpai Bapak Ibu dimanapun berada. Mari mempersiapkan diri menyambut lawatan Tuhan melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Sabtu 16 Juli 2022. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu sebagai suluh dan pedoman dalam langkah hidup kami. Roh Kudus, mampukanlah kami untuk memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Pembacaan kita malam ini terambil dari kitab Lukas pasal 8, ayat 4 sampai ayatnya yang ke-15. Demikian Injil Kristus. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Kalau punya telinga, dengarlah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masa pandemi 2 tahun kemarin, banyak orang menghabiskan waktunya di rumah untuk berkebun, untuk menanam bunga dan lain sebagainya. Kalau dia mati, pertumbuhan dan hasilnya berbeda-beda. Ada yang gagal, ada yang gersang, tapi juga ada yang berhasil. Yesus tidak kaget dengan banyaknya orang berbondong-bondong bergabung. Dia memanfaatkan peristiwa itu untuk mengajar para rasulnya dengan perumpamaan ini. Bibit yang sama dan banyak memiliki kemungkinan hasil yang berbeda. Tanah atau media tanam adalah perumpamaan Yesus tentang kondisi hati dan batin kita masing-masing. Tidak mudah menjadi penabur,
terutama jika jemaatnya sudah besar, sangat banyak dan beragam karakter. Ini tantangan bagi para pelayan, ini tantangan bagi para pewarta masa kini. Dan Yesus mengajar kita dengan mengumpamakan kondisi rohani manusia dalam 3 jenis tanah. Ada yang berbatu, ada yang bersemak, dan ada tanah yang baik. Yesus tahu perbedaan kondisi rohani mereka yang datang berbondong-bondong. Dan perumpamaan tentang penabur menolong para murid agar tidak putus asa kalau ada pelayanan yang gagal. Karena juga selalu ada yang berhasil, bahkan tumbuh berbuah 100 kali lipat. Perumpamaan benih dan penabur ini saudara juga menolong kita pada masa kini untuk memeriksa hati kita masing-masing dan memperhatikan tanggapan kita terhadap firman Allah. Hari ini kita diajak merenungkan bahwa mendengar firman saja belum cukup. Untuk bisa berhasil lalu berbuah, maka kita pun mesti menjadi pelaku firman. Serempak dengan itu, kita teguh percaya pada saat cobaan melanda kehidupan kita. Kiranya otoritas Injil membentuk hati, membentuk perbuatan kita. Amin. Mari berdoa. Dengan penuh syukur Tuhan, kami kembali datang kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan, waktu, dan ruang Tuhan beri. Kami boleh beribadah malam ini melalui program ini. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Mari Roh Kudus perjelas lebih jauh di dalam hati kami, sehingga apa yang kami baca dan renungkan ini sungguh-sungguh menjadi perenungan yang bermakna dalam hidup kami, boleh menjadi suluh dan pedoman bagi kami sekalian. Malam ini Tuhan kami berdoa, membawa keberadaan jemaat-Mu dan siapapun yang dijangkau layanan ini dimanapun mereka berada. Engkau mengenal mereka, Engkau mengetahui berbagai harapan kerinduan mereka. Kami berdoa dan memohon Tuhan kiranya Engkau menyendengkan telinga-Mu mendengar dan menjawab setiap harapan dan kerinduan itu. Kami memohon Bapa, bagi mereka yang terus berjuang dalam mencari pekerjaan, berjuang untuk karir yang lebih baik, berjuang untuk usaha mereka, berjuang untuk penyelesaian studi. Kami mohon Tuhan, berkenan Engkau membuka jalan. Begitu juga yang merindukan pendamping hidup, yang merindukan kehadiran buah hati di tengah keluarga mereka. Nyatakanlah bagi mereka seturut dan sekenan kehendak-Mu sendiri. Bapa, terus berdoa untuk para kepala keluarga, baik di lokasi pekerjaan pun di kota ini. Para ibu dalam tanggung jawab mereka sebagai pendoa syafaat. Beri hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu bagi mereka semuanya. Berkati anak cucu kami dalam pertumbuhan permainan mereka. Mereka yang kembali ke bangku studi, Tuhan berkati mereka untuk belajar lebih giat lagi. Dan mampukan mereka menjalani tahun ajaran ini dengan baik pula. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk para pelayan-Mu di jemaat ini, pendeta, penatua, dan diaken, para pengurus organisasi intragerejawi panitia yang terbentuk, guru-guru sekolah minggu. Tuhan kiranya memberi hikmat bijak-Mu bagi mereka, boleh bersinergi mengangkat tanggung jawab ini dengan takut akan Tuhan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami menyadari keterbatasan dan kelemahan kami, tetapi kami percaya ketika Tuhan menolong kami pasti dimampukan menjalani semuanya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Beberapa saudara kami terus berjuang dalam kelemahan tubuh untuk pulih dan sembuh seperti sedia kala. Baik yang dirawat di rumah-rumah mereka, dirawat di rumah-rumah sakit. Kami bersehati berdoa dan memohon kepadamu Tuhan, agar Engkau terus meneguhkan iman pengharapan mereka, mengulurkan tangan kasih Tuhan bagi mereka, menjamah memulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus, melalui makanan, minuman, dan obat-obatan. Begitu pula Tuhan, berdoa untuk mereka yang bergumul karena persoalan-persoalan hidup lainnya, antara relasi dalam keluarga, hubungan antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara warga jemaat dan sesama warga jemaat, antara majelis gereja dan sesama majelis gereja, dan semuanya. Kami berdoa, Tuhan, Engkau hadir bagi mereka semua, meneguhkan mereka, membuka jalan keluar bagi setiap pergumulan yang mereka hadapi. Kami berdoa
Untuk orang tua kami di usia senja mereka, ya Tuhan Allah, teguhkan iman pengharapan mereka, agar mereka meyakini bahwa sungguh Engkau adalah Allah yang sama, baik kemarin, hari ini, dan seterusnya. Memberkati berbagai program kerja di jemaat-Mu ini ya Allah. Memberkati pemerintah bangsa dan negara kami, kota kami tercinta ini. Tuhan, kesiapan kami untuk beribadah kepadamu pada esok hari di hari yang Engkau kuduskan. Tuhan, berkati kami untuk sungguh-sungguh mempersiapkan diri, sehingga kami boleh hadir di rumah-Mu yang kudus sungguh dengan sukacita dan penuh keriangan, bersama-sama dengan jemaat-Mu dalam persekutuan bersama, memuji membesarkan nama-Mu. Peliharakan kami dalam istirahat malam ini Tuhan. Kiranya esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Terima kasih Bapa untuk uluran tangan kasih-Mu bagi saudara-saudara kami yang hari ini boleh merayakan ulang tahun mereka. Berkati saudara kami Julius Bandaso, Bapak Crispinus Toding, Rizka Rumombe, Romilka Tosuli, Tesalonika Graina Barung, Ibu Mary Semiati, Sandi Slamet Pore, Petrus Patanduk, Bapak Roni Patana, Julius Sarang, dan Juwita. Tuhan, sempurnakan syukur sukacita mereka. Beri hikmat-Mu untuk mereka menata tahun baru hidup mereka dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Begitu juga yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Kami percaya Engkau yang telah memperjumpahkan mereka. Engkau juga yang menuntun mereka mengayomi bahtera rumah tangga mereka. Maka kami berdoa, bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Alpriono Soma Pabutungan dan Ibu Elva Permatasari Maseleng. Tuhan, berkati keluarga ini, berkati rumah tangga mereka. Engkau yang memperjumpakan mereka, Engkau yang terus menjadi nakoda bagi bahtera rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan untuk ulang tahun pernikahan mereka hari ini. Ini doa kami, syukur kami, syafaat kami. Kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Rehat Renungan Harian Toraya Jemaat Elim Balikpapan. Kami berharap kita semua dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati.